Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disebutkan di sini muallif ketika menyebutkan tentang faedah ketaatan kepada Allah. Faedah ketaatan kepada Allah dengan ilmu agama. Wa amalil birri, dan amal kebaikan, wa nahwiha, dan semisalnya. Muallif menyebutkan firman Allah dan menyebutkan juga sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi. Ya. Nabi ini menyebutkan sabda dengan hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adamah, wahai anak manusia, tafarragh li ibadati, fokuskan, kosongkan dirimu untuk ibadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghaniyan, aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Wa yadaika rizqan, dan kedua tanganmu rizki. Ya ibna Adam, la tuba'id minni, wahai anak manusia, la tuba'id minni, jangan engkau menjauh dariku, katanya Allah. Amla'u qalbaka faqran, aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran. Makna kefakiran di sini fakrul qalb, yaitu kefakiran hati. Kefakiran hati itu gimana? Meskipun dohirnya itu mampu, dia miskin. Ngelihat sesuatu itu, lek bahasa Jawa ini, kedunyan. Wa yadaika syughlan, dan aku akan memenuhi kedua tanganmu, artinya usahamu, aktivitasmu, syughlan, kesibukan terus. Wong kadang kerja ngono, ndak nang pengajian, ndak maca Quran, kadang-kadang sholat ketinggalan. Khol yo ndak teko, kangen. Ada orang soleh ndak pernah didengar nasihatnya. Kenapa? Ya ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah lupa sama Allah itu pangkal kehancuran sudah. Ada kebocoran di sana. Kenapa ya nak kalau rezeki kok seperti ini? Kebocoran. Ya. Tapi kalau mengosongkan diri untuk ibadah, aku penuhi kekayaan, katanya Allah, hatimu dan usahamu juga rezeki. Ya barokah. Jadi kalau barokah, ya Allah meskipun sedikit asal barokah, jangan. Ya Allah meskipun banyak asal barokah. Karena banyak kalau tidak barokah hancur. Nah, makna di sini tafarragh li ibadati, kosongkan hatimu, sikapmu, semuanya, ambisimu, tidak ada lain kecuali untuk ibadah kepadaku. Maknanya apa? Ibadah itu bukan cuma baca Quran. Ibadah itu bukan cuma zikiran. Ke masjid itu ibadah. Baca Quran itu ibadah. Sampean jalan loh. Sampean jalan, kok tengah jalan, misalnya keluar dari sini, kok kelihatan ada satu sandal, yang satu pindah ke sana, mencelat, diambil, diletakkan. Ini ibadah. Tumitul adhanit tariq. Ada gangguan di jalan, pas sampai sepeda motor gitu kok kelihatan ada batu misalnya, takut bahaya orang, berhenti sampean sebentar, disingkrikno, ibadah. Jadi ibadah itu maknanya luas. Terkadang kita ini bermuamalah, bekerja sama orang, atau berhubungan dengan orang untuk bisnis, untuk kerja, ibadah. Untuk apa? Supaya tidak ngemis.
supaya tidak dihinakan dalam masalah keuangan. Ibadah. Macam-macam banyak gitu ya. Banyak orang-orang. Habib Haddad bercerita Imam Junaid al-Baghdadi itu Sayyidut Ta'ifin. Sayyidut Ta'ifah, maaf, Sayyidut Ta'ifah. Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi muridnya ku wali kabeh. Muridnya ku wali. Beliau ini punya bedak nih toko. Jadi toko itu punya bedak. Cuma bedanya sama orang seperti kita ini, ya. Beliau itu kalau masuk pasar, setelah dibuka, pintunya sudah siap semuanya, itu dikasih kere. Kayak kere gitu, diselembrekkan dulu kerenya, diturunkan kerenya, beliau sholat 300 rakaat. Setelah itu baru muamalah. Nah, itu beda nih. Lah kita orang kalau mau nyuluh seperti itu kan tidak bisa. Memper. Coba ya kita pikirkan. Kita ini kan mungkin ada yang punya toko, ada ini. Kira-kira berapa kali kita sholat sunnah di toko itu? Jangan tidur deh. Jangan tidur. Kamu. Nah, kamu. Jangan tidur. Anda senang. Anak ngisi pengajian waktu lu tidak senang. Ya, jangan tidur. Paham ini ya? Berapa kali? Anak ketika Roha itu dengarkan sama Hai Umar, katanya Hai Umar, kalau zaman kita sekarang ini, jangankan di toko, di masjid yang sholat 300 rakaat ada. Ya. Jadi makna ibadah itu jangan dikungkung, sungguh tasbih muter-muter, bukan. Kiai Thaifur yang kemarin meninggal itu, yang wafat, di antara perkataannya kita orang baca itu, di antara perkataannya ini, kerjoo. Meskipun engkau seorang pengajar ilmu agama ya, lek boso agak ekstrim sedikit, mudire pondok, kerjoo. Supaya apa? Supaya kamu tidak berharap dari manusia. Ojo nang dindi muter tasbih rono, muter tasbih rene, tapi tidak kerja. Ngenteni apa? Undangan. Jangan. Akhirnya kalau undangan duitnya tidak teko. Jangan. Kita kerja itu bisa bernilai ibadah insyaallah. Niat yang baik itu. Nabi SAW menyebutkan sama kita, mangkanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, yakni faqral qalbi al-musta'adha minhu. Nabi menyatakan, man kanatid dunya, siapa orang yang ambisinya itu dunia, yang dunia itu hammahu, yang menjadi apa? Ambisinya, semangatnya. Apa yang terjadi ketika itu? Farraqallahu alaihi amrohu. Allah akan membuat kacau. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Iki tidak selesai, iki tidak selesai, iki tidak selesai. Allah akan buat cerai-berai. Dan bukan cuma itu, wa ja'ala faqruhu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Artinya apa? Pandangannya itu miskin terus. Per bulan beli beras 12 juta, sik kurang. Sapa iku? Ono wong ono watu. Duduk gini. Saya jadi pertanyaan, saulan 12 juta kayak itu beras, kira-kira sedina entek pirang kintal? Saya mikir, ya apa cara golek duit maneng? Ya ini makna Allah menjadikan di antara pandangannya itu miskinan. Jadi orang itu kalau sudah ambisi dunia, bukan jadi orang miskin loh, enggak. Kadang-kadang jadi orang kaya. Tapi hatinya miskin. Hatinya miskin. Punya mobil, tapi kayak melarat. Ya apa caranya nih? Wes duwe mobil, kerja tok ndak mari-mari. Pengajian, ayo pengajian. Waduh ya apa ya? Wae notal aku saiki. Padahal kaya. Padahal kaya, Masya Allah. Kenapa? Ya ini ambisi dunia.
Ketika orang ambisi dunia, habis sudah. Habis. Ini disampaikan hadis Nabi SAW. Wa ma aqbala 'abdun ilallahi biqalbihi, ya. Wa ma aqbala Allah, dan tidaklah wa ma aqbala 'abdun, dan tidaklah seorang hamba itu menghadap ilallah, kepada Allah. Biqalbi, betul-betul ya. Ibadah betul-betul, tidak berhubungan apapun. Ya, ana ini Habib kalau ba'da subuh baca waqiah misalnya. Ana setelah asar baca waqiah. Ditanya, kenapa kok seperti itu? Ya, karena guru ana dulu ngajari ana seperti itu. Wes. Kalaupun nanti diberikan rezeki, bonus. Jadi tujuannya itu bukan untuk moco waqiah, untuk dapat rezeki, bukan. Baca waqiah karena ibadah, karena aturan yang telah diatur gurunya, sehingga dia bisa mengenal Allah. Yes. Nanti kalau diberikan rezeki sama Allah, nah itu lain urusannya. Itu bonus namanya. Sampean kerja sing digolek untung apa bonusnya? Nah mungkin lah, aku buka toko Beb tujuannya jadi oleh bonus, bukan oleh untung. Kalaupun dari keuntungan itu karena kita jual barang apa misalnya, kemudian di perusahaan mendapatkan bagian bonus, itu kelebihan. Bukan itu nih cari. Pokoknya lancar. Bukan bonusnya. Kita hidup sama seperti itu. Boleh kita mau baca rotib. Kan kita dengarkan kan, kata Yahya bin Smith, orang yang baca rotib atos, maka dijamin oleh Allah keturunan dan rezeki. Keturunan dan rezeki yang rutin baca rotib atos. Kita baca untuk apa? Tidak kerungu kan, rezeki. Bukan. Itu bonus. Sedangkan kita bacanya ini karena beliau orang soleh, nganjurkan sama kita, dan insya Allah menjadi gurunya kita, perintah kepada kita sebagai murid, kita laksanakan. Urusan nanti mendapatkan sesuatu, itu bonus. Tapi kalau tujuan kita ini hamuh dunia, tujuannya dunia, kapan dunia tidak dapat, nyesel sama Allah. Berapa banyak kita dapatkan? Apa kok tidak sembahyang? Percuma, sembahyang yo utang tok sih anakku, rezeki tidak lancar. Lo kan pikir sembahyang gak duit ta? Ini kesalahan apa ini? Kenapa? Karena menjadikan ibadah itu bukan untuk Allah. Tapi lihat ini yang disampaikan Rasulullah. Wa ma aqbala 'abdun ilallah biqalbi, dan tidak ada seorang hamba yang dia menghadap kepada Allah biqalbi, dengan hatinya sungguh-sungguh fokus hanya untuk Allah, illa kecuali ja'ala, Allah menjadikan gulubal mu'minina, hatinya orang-orang mukmin, tangqadu ilaihi bil mawaddati war rahmah, akan tunduk dengan kecintaan dan kasih sayang. Akan tunduk. Manusia nanti bisa cinta sama kita. Manusia bisa rahmat sama kita. Bonus. Ojo golek gini. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah bikulli khairin ilaihi asra. Cirinya ini ya. Allah, dan ada itu Allah untuk segala kebaikan kepada orang tadi itu cepat. Tidak ada, jangan khawatir. Anak tidak makan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah perhatian. Nasallallahu salam al-afiyah. Banyak anak yang terkena narkoba. Banyak yang kena judi online. Ya. Kita perlu tahu ini. Judi online itu bukan cuma kepada orang yang sudah bekerja. Anak SMA ada yang kena judi online. Bahkan bukan anak laki, anak perempuan yang kena. Anak perempuan. Tiba-tiba ada tagihan sampai 50 juta. Sudah mau ditangkap segala. Kerusakan seperti itu ya. Kita takut ya. Tetap mendidik anak, kita fokus sama Allah, maka Allah akan menjaga anak tersebut, kebaikan akan dicepatkan sama Allah. Sudah, dekat sama Allah aja. Urusan lancar. Anak dekat sama pejabat, pejabat 5 tahun, 10 tahun selesai. Mari ngomong nang sapa kon?
Ini loh Pak, orang tua datang nangis-nangis. Tak pikiran apa, kena judi online. Ya, wala quwata illa billah. 50 juta. Ya apa, padahal sekolah. Ya, ya jangan mau sekolah sih, ya mengarei sih rada beler. Faham ya? Na'udzubillah, na'udzubillah. Allah menyatakan ya, firman Allah perhatikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah. Bukan cuma iman, alhamdulillah kita jadi orang iman, jadi orang Islam. Semoga meninggal dalam keadaan iman Islam. Kemudian apa? Wa 'amilus solihat. Dia beramal soleh. Duhanya, ibadahnya, rawatibnya dia laksanakan. Saya ja'alu lahumur rahmanu, Allah akan menjadikan untuk mereka Buddha, kecintaan, kasih sayang. Kasih sayang siapa? Allah. Buddha di atasnya hub. Kalau hub itu cinta, kalau Buddha itu di atasnya. Semuanya diberikan sama Allah. Itu. Nah, kita orang salah sasaran. Kita orang nyari kepada sesuatu yang bukan dari sumbernya. Golek karo menungso, salah sama Allah. Urusan nanti kita mau kerja, kita mau ikut orang itu kerja, tidak ada masalah. Tapi jangan kita beranggapan kalau tidak karena orang ini, tidak beda. Itu caranya Allah saja untuk kita mendapatkan pahala. Kenapa? Usaha. Itu. Amin ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makhraja ay min kulli dhiqin wa hammin. Wa may yattaqillaha, siapa orang yang takwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maksudnya makhraja, jalan keluar. At-tafsiru makhraja min kulli dhiqin wa ham. Segala sing sumpek, ngeluh. Ono dhik, ono ham. Kalau dhik itu jero hati. Kalau ham itu nampak. Opo iku ngamuk tok, iku hasilnya ndak tepak mang. Kerja ndak oleh ngamuk tok. Lah iku ham. Kalau dhik itu nek jero hati, mecucu tok. Apa kok ndek? Jadi kaya patung Raja Pentung lah, mecucut to. Apa niki? Takoni apa? Apa? Nah, itu bukan itu. Dik sawah. Dik itu enggak nampak di perbuatan, di omongan ndak. Tapi menang kok dia, tak tamper ngono. Apa kok ngamuk iku? Mang ndak payu barang. Lah iku ham iku jenenge. Ya, lek dik itu kan ono Pak wong mbondok teko omah, teko pengajian, mecucut tok. Apa kok niki li? Apa? Ojo dimajukno cangkeme iku, kene. Agak jeber sing enaknya. Ngono aja. Ham. Orang kalau takwa Pak tidak ada. Ya sudah lah iku ono aku ketok ono situ uang yo. Ente mau naik bensin meskipun 1 liternya 50.000, kalau Allah menjadikan bisa ente beli. Enggak perlu bingung. Yang perlu kita bingungkan ini bukan harga bensinnya, tapi gimana hubungan kita sama Allah. Hari ini sudah baca Quran enggak? Sholawat sudah baca? Malam Jumat loh ini. Surat Kahfi sudah dibaca. Yang katanya ulama surat Kahfi yang afdol dibaca malam hari, pagi hari. Kalau bisa sebelum Jumatan 3 kali. Sudah baca berapa? Itu yang kita pikirkan. Lah urusan mau naik dolar, mau bensin munggah, kenang no. Jangan khawatir dikasih sama Allah. Inilah ada satu Kiai Lirboyo sudah meninggal. Beliau ngomong gini katanya. Bahasa ini ya, bahasa Jawa ini gini. Le ngajaro. Lek kon ngajar ndak mangan ketokon kupingku.
Inti ngajaro. Inti ngajaro. Atau belajar. Kalau inti belajar atau ngajar, inti tidak makan. Ya. Berarti anak-anak goroi ya. Ketokon kupingku. Potong anak punya telinga. Kenapa? Hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, man tafaqqa fi dinillah ta'ala. Siapa orang yang mendalami ilmunya Rasulullah. Mendalami itu dengarkan. Kalau perlu nulis mungkin. Maka kafahullahu ma'ahammahu. Allah akan memberikan kegampangan dari segala urusannya. Yang dia sumpek, yang dia susah, dicari gampang oleh Allah. Digampangkan. Warozaqahu, Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang dia tidak pernah sangka. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya Al-Faqih Abu Laith, wal muradu bil hammi, yaitu al-makfu hammin la yakhlu bi amal khair wa la yukhir bi ihdharil qalbi fi shalah. Yang dimaksud kesumpekan itu ketika satu, tidak ada kebaikan, dua, sulit konsentrasi terutama dalam sholat. Dikasih tenang nanti. Anak sholat kok tidak enak belas ya. Koyo kesuwen beb. Ya, panjang umur sehat ya, panjang umur sehat. Masuk Ramadan misalnya. Sholat tarawih gue isin cepet. Lek kesuwen tidak enak beb, kesel aku. Hati-hati. Itu termasuk ham, kesumpekan. Sulit konsentrasi dan tidak merasa tenang ketika sholat. Kasih tenang sama Allah. Hah? Ada satu bait syair Pak. Man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadaka syaqi. Siapa orang yang sudah kenal Allah, dia tahu Allah. Dia tahu Allah. Falam tughnihi ma'rifatullah. Tapi pengetahuan tentang Allah, dia tidak ada. Mau ngambil jalan pintas tok sudah. Kesulitan sedikit, ati ngampe riba. Usaha wis ngapek bang, wong kita orang kepepet ae. Padahal ngerti hukumnya. Padahal paham baca kitab. Kenapa kok seperti itu? Dia sudah ngerti, tahu syariatnya Allah, tahu zatnya Allah. Tapi kok pengetahuan itu justru menjadikan dia jauh sama Allah. Na'udzubillah, fadaka syaqi. Itulah orang yang celaka. Itulah orang yang celaka. Ma yasnaul abdu bi'izzil ghina. Tidak ada yang dilaksanakan seorang hamba bi'izzil ghina. Kekayaan sebagai bentuk kemuliaan, tidak ada. Tidak ada. Seorang hamba apapun yang dia miliki, kekayaan bagaimanapun tidak akan menjadikan mulia. Tidak akan. Tidak akan. Wal izzu kullal izzi lil muttaqi. Kemuliaan. Di atas kemuliaan. Kemuliaan, setiap kemuliaan untuk orang takwa. Bangga Pak. Maaf ya, maaf. Mungkin ya. Hari ini, malam ini kita belum punya uang untuk belanja istri kita besok. Tapi ingat Pak, kalau besok pagi kita bisa sholat di masjid berjamaah, pas itu hari Jumat. Yang katanya Nawawi hari Jumat pagi itu subuh, itu waktu dibukanya hati sama Allah. Kemudian apa? Sholat sempurna, ditambahi lagi setelah sholat zikir. Mungkin dengan zikirnya, mungkin dengan bacaan Al-Qur'annya, kemudian isyraq, dia sholat. Sholat isyraq, sholat duha. Keluar dari masjid ketahui, inilah kemuliaan segala kemuliaan. Meskipun kantongnya tidak ada uang. Tapi dibandingkan penuh dengan uang, tapi bangun 6:30, fala haula wala quwwata illa billah. Atau assalamualaikum, cepat-cepatan buka notai. Maring ini hari ini dino Jumat le. Dino Jumat. Paham ya? Jadi cukup dalam hati kita, Pak. Kita bangga kalau kita hari ini sudah baca Quran. Kita bangga kalau hari ini kita sudah baca wirid.
Kita bangga kalau hari ini sudah ada pengetahuan yang kita dapatkan, yang kita dengarkan. Kebanggaan. Semoga mulia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.